Bab 1161. Mengaku. Pada akhirnya Andrihan mengelus kepalanya dan menyuruhnya untuk naik ke atas. Gita pun berlaik dan pergi dari sana dengan wajah yang merah. Ketika sampai di lantai atas dia masih merasa tidak fokus. Bagaimanapun hal yang terjadi terlalu misterius, sepertinya Andrihan sudah berubah menjadi lebih lembut. Meskipun nada bicaranya masih sangat datar seperti sebelumnya, tapi dia tidak terlalu dingin seperti sebelumnya hingga orang tidak berani mendekatinya. Apakah karena ciuman itu? Saat memikirkan ini wajah Gita mulai terasa panas lagi. Krek. Tepat ketika pintu dibuka, Hanilu mengulurkan kepalanya keluar. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berdiri di depan pintu sambil tersenyum bodoh? Gita seketika menarik senyumannya, mendengus sejenak lalu kembali ke kamarnya sendiri. Great Lake Villa. Audrey Han dengan susah payah memegang perutnya untuk duduk di atas kursi kayu yang ada di pinggir pantai. Dia ingin mencoba memasukkan kakinya ke dalam air, kemudian terdengar sebuah suara dari belakang tubuhnya. Mommy, nanti Daddy tidak senang melihat ini. Gerakan kaki Audrey Han terhenti saat mendengar ini. Dia menoleh ke arah Glenn sekilas dengan ekspresi wajah yang sedikit membeku. Bukankah dia sekarang tidak berada di sini? Aku akan melakukannya secara diam-diam, dia tidak akan melihatnya. Glenn mengedipkan matanya dengan polos, tapi Mommy, sebelum Daddy pergi dia menyuruh aku untuk memperhatikanmu. Audrey Han. Glenn, aku adalah Mommy kamu, apakah kamu yakin ingin bekerja sama dengan Daddy kamu untuk menindas aku? Glenn berjalan ke samping Audrey Han, mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Audrey, lalu menggerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Tapi Mommy, kamu akan segera melahirkan bayi. Air pantai saat ini sangatlah dingin, tidak baik untuk tubuh kamu. Cuaca semakin hari semakin panas, seharusnya tidak apa-apa jika aku bermain sebentar bukan? Semakin mendekati hari kelahiran, Audrey Han diperhatikan oleh Golden Ye dengan semakin erat, dia tidak boleh pergi kemanapun. Setiap hari memegangnya seperti takut dia jatuh dan juga takut dia meleleh. Hal ini membuat Audrey Han merasa pasrah. Karena Golden Ye tidak pernah menemani dia melahirkan anak, pertama kali dia hamil Golden merasa kalau dirinya tidak melakukan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, jadi kali ini dia ingin menemani dirinya dengan baik. Siapa sangka setelah menemaninya dan melihat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wanita hamil, dia malah menjaganya dengan sangat ketat. Jika hari ini dia tidak ada hal serius yang mengharuskan dia pergi dan juga tidak boleh membawa dirinya, Audrey curiga kalau Golden akan membungkus dirinya dan dimasukkan ke dalam saku pakaiannya. Akhirnya setelah Audrey Han berjanji kalau dirinya tidak akan sembarang pergi dan akan menetap di kamar untuk menunggu kepulangannya, barulah Golden Ye pergi. Tapi sebelum pergi dia juga menyuruh orang untuk memperhatikan Audrey. Benar, orang itu adalah Glenn. Glenn, Daddy kamu tidak ada pengalaman melahirkan anak, tapi Mommy memiliki pengalaman itu. Dulu ketika Mommy sedang mengandung kamu, Mommy tidak dijaga seperti sekarang. Waktu itu Mommy masih pergi bekerja, yang jelas melakukan banyak hal yang tidak boleh dilakukan saat sedang hamil. Lalu bukankah akhirnya kamu masih sehat-sehat saja? Cih, itu berbeda. Glenn adalah anak laki-laki. Tapi kandungan dalam perut Mommy adalah anak perempuan. Anak perempuan harus dijaga dengan baik. Audrey Han. Kata-kata yang dilontarkan olehnya sangat bagus, dia ternyata tidak ada cara untuk menyangkalnya. Mommy cepatlah berdiri, jika nanti Daddy pulang tidak melihat kamu keluar dari kamar, dia pasti akan menjaga kamu lebih ketat lagi. Kata-kata ini mengingatkan Audrey Han. Benar juga. Jika Golden mengetahui hal ini atau ada yang tidak beres terjadi pada dirinya, dia pasti akan memperhatikannya lebih ketat. Nantinya dia tidak akan ada kesempatan untuk keluar lagi seperti hari ini. Kata-kata ini benar mengenai tujuan. Audrey Han menatap dalam Glenn, berkata, kamu sudah meluluhkan aku. Mommy, kalau begitu ayo kita pulang. Hari ini Glenn akan menemani kamu. Iya. Audrey Han berdiri dengan susah payah,
Audrey maju ke depan untuk memegangnya, lalu mereka berdua kembali ke kamar sambil bergandengan tangan. Stefan Lee berbaring di rumah sakit beberapa hari baru bisa bergerak lagi. Hatinya penuh dengan rasa dendam. Dia ingin balas dendam pada Gita tapi dia merasa takut pada Andri Han. Tatapan matanya malam itu seperti Dewa Shuro yang akan membunuh tanpa ampun. Lalu kenapa dia tidak jadi menjadi membunuh? Mungkin karena Tuhan sudah membuka matanya. Ketika dia keluar nanti dia akan membuat wanita itu melihat dengan baik. Sebenarnya beberapa hari yang lalu polisi sudah datang kemari, tapi dokter memberitahu keadaan Stefan Lee lebih serius, jadi dia tidak bisa keluar dari rumah sakit dalam waktu dekat. Polisi pun mengatur orang untuk menjaga tempat ini. Mereka berencana akan menangkap orang itu setelah keadaannya membaik dan boleh keluar dari rumah sakit. Namun karena luka Stefan Lee terlalu serius sehingga dia tidak sadarkan diri dalam beberapa hari, jadi dia pun tidak tahu sama sekali tentang masalah ini. Selama beberapa hari ini Gita juga terus menetap di rumah. Pasangan suami istri Zhou Korp takut dia terkejut, jadi mereka tidak membiarkan dia keluar rumah, bahkan ke toko pun tidak boleh. Mereka bilang dia sekarang masih membutuhkan istirahat dengan baik, jadi tidak boleh pergi kemana-mana. Sebenarnya, bagaimana mungkin Gita tidak mengetahui hal ini? Mereka berdua hanya takut dirinya akan bertemu dengan Stefan Lee yang akan balas dendam padanya saat keluar rumah. "Pa, Ma, hari ini jangan kurung aku lagi. Aku akan jamuran jika kalian menyuruh aku terus menetap di rumah. Aku ingin jalan-jalan keluar, paling tidak biarkan aku pergi ke toko untuk membantu. Aku yang membuka toko itu, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian berdua begitu kelelahan? Tidak boleh." Hani Luo langsung menolak permintaan yang dia berikan. Gita memasang wajah yang sedih. "Ma, bukankah kamu khawatir kalau orang itu akan mencari masalah denganku jika aku keluar nanti?" Sebenarnya tidak akan terjadi hal itu, dia sudah terluka parah, sekarang sedang terbaring di rumah sakit dan mungkin tidak akan bisa bangkit lagi, jadi dia tidak akan ada kesempatan untuk menyerangku. Pemikiran Hani Luo ketahuan olehnya, kemudian dia memicingkan matanya. "Mengapa kamu bisa tahu kalau dia terluka parah?" Malam itu, Gita menganggukkan kepala. "Iya. Apakah dia menyerang sekejam itu?" Dia mengingat gambaran Andri Han menyerang Stefan Lee waktu itu. Jika waktu itu dia tidak menghalanginya, mungkin Andri sudah memukulnya hingga mati. Dia juga tidak menyangka Andri Han yang biasanya bersikap tenang bisa memiliki perasaan seperti itu. "Ma, bukannya dia menyerang terlalu kejam, tapi Stefan Lee waktu itu terlalu keterlaluan, selain itu aku juga sudah membantunya. Jadi ada sebagian luka pada tubuhnya disebabkan olehku." Tatapan mata Gita sedikit menghindar saat mengatakan kata belakangnya, terlihat jelas kalau dia tidak percaya diri. Bagaimana mungkin Hani Luo tidak bisa melihat kalau anak perempuannya sedang melindungi pria itu? Setelah berpikir sejenak, dia pun menarik tangan anak perempuannya dan bertanya, "Apa kamu serius padanya? Apakah kamu rela tidak menikah demi dia?" Wajah Gita berubah menjadi merah. "Ma, untuk apa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Bukankah kita sekarang sedang mengatakan masalah tentang aku keluar? Kamu jawab aku dulu, baru aku pikirkan apakah mau membiarkan kamu keluar." Setelah berpikir sejenak, Gita merasa lebih baik mengatakan dengan jelas, yang pasti dia merasa dirinya tidak mungkin bersama dengan pria lain selain Andri Han, jadi lebih baik-baik langsung menjelaskannya. "Iya." Dia menganggukkan kepala, lalu mengakuinya dengan cepat, "Ma, apa kamu tahu bagaimana rasanya kalau aku tidak bisa melihat pria lain selain dia?" Hani Luo terkejut saat mendengar ini, lalu dia mendengar anak perempuan dia lanjut berbicara. "Dulu saat baru kenal dengannya aku tidak suka padanya, lalu ketika aku mulai suka padanya, aku tidak memandang pria lain lagi, tidak peduli seberapa unggul pria itu." Hani Luo berkata dengan tenang, "Mama tahu itu, jika kamu berpikir seperti itu, Mama akan mendukung kamu. Tapi, bagaimana perasaan dia padamu?" Bersambung.